Film dibuka dengan menampilkan dua orang remaja putri, Frankie dan Trina. Saat itu, Frankie terlihat sangat bersemangat, karena dia akan hijrah dari Amerika ke Swiss karena mendapatkan undangan beasiswa di sebuah sekolah favorit di sana. Trina sangat mendukung sahabatnya itu, dan memberikan sebuah gelang plastik sebagai kenang-kenangan kepada Frankie. I miss you. It's gonna be hard to... It's a memento, Trina. Ringkas cerita, setelah menempuh perjalanan udara, Frankie sampai di sebuah asrama besar, bergaya kastil, yang terletak di kawasan pegunungan Alpen. Di sana, dia disambut oleh kepala sekolah, yang juga merangkap sebagai kepala asrama, bernama Nona Ainsworth. Dengan dipandu oleh Ainsworth, Frankie berjalan menuju kamarnya. Dia masih merasa tidak percaya, karena bisa diterima di sekolah semewah ini. Frankie semakin tercengang, ketika mendapati kamar tidurnya, yang begitu mewah, dan melebihi ekspektasinya. Saat sedang memainkan kotak musik kesayangannya, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar. Seorang wanita datang, dan memperkenalkan diri dengan nama Jacqueline. Sambil membawakan kostum untuk Frankie, dia mengajak mengobrol, dan mencoba menjadi sahabat baru. Kecocokan terjadi begitu saja, karena latar belakang beasiswa, yang mempertemukan mereka di sana. Saat makan siang, Jacqueline menunjukkan aturan main di asrama itu, serta perempuan-perempuan mana yang harus dihindari. Di sana ada Maria, Annabelle, dan yang paling parah adalah gadis sosialita, Tinsley Wellington, yang keluarganya mensponsori beasiswa Frankie. I guess that makes you my pet. Can you do... I'm a giver and a leader. You don't belong here. Malam harinya, Tinsley dan teman-temannya membuli Frankie yang sedang bersantai bersama Jacqueline di taman belakang asrama. Mereka mengejarnya memakai topeng ski. Hal itu sungguh membuat Jacqueline dan Frankie yang ketakutan, menjadi sangat kesal. Kemudian Tinsley berbagi gosip menarik tentang ayah Frankie yang adalah seorang penjahat, dan sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Hal itu sungguh membuat hancur mental Frankie, yang berharap untuk memulai hidup baru, dan meninggalkan masa lalunya. Father. What is he in for? The school knows nothing about any of this. Di malam hari, Frankie yang sedang terpaku mendengar kotak musiknya, dikejutkan oleh suara jeritan. Ternyata, Tinsley telah koit di dasar tangga. Frankie pun menjadi tertuduh utama, atas dasar konflik beberapa hari belakangan. Namun, karena semua orang berpotensi sebagai tersangka, didampingi Tuan Linux, sang pemilik yayasan, Nona Ainsworth mengadakan pertemuan dengan para siswi di aula asrama. Kepala sekolah ini meyakinkan mereka, bahwa sekolah akan tetap aman, dan kondusif. Setiap siswa pun harus menjalani konseling wajib, dan berbicara dengan detektif bertongkat, bernama Krause, secara 4 mata. Dalam konseling yang lebih bersifat interogasi, Frankie bercerita bahwa dia merasa terjebak oleh keadaan, karena semua orang menunjuk hidungnya sebagai pelaku, hanya karena dirinya sempat bersitegang dengan Tinsley beberapa hari belakangan. Dr. Garcia mencoba bertanya tentang ayah Frankie, tetapi dia menolaknya, karena status ayahnya tidak memiliki hubungan dengan perkara yang sedang terjadi. Annabelle dan Maria mengambil alih peran sebagai pengganggu Frankie. Frankie mulai bertanya-tanya, apakah salah satu dari mereka adalah pelaku pembunuhan Tinsley. Hal itu bertujuan untuk menjadi pemimpin, ataukah ada masalah internal di antara mereka. Frankie menerobos masuk ke kamar Maria untuk mencari bukti. Saat itu Maria hampir saja memergokinya. Namun, panggilan dari aula menyelamatkannya. Frankie pun mengambil tablet milik Maria untuk mencari bukti lebih dalam. Saat itu, sebuah pengumuman disampaikan, jika ditemukan kadar alkohol dalam darah Tinsley. Hingga akhirnya kematian itu dinyatakan sebagai kecelakaan. Maria pun sempat menentang keputusan itu, dan meyakini jika tragedi itu adalah sebuah pembunuhan berencana. Meski telah lepas dari tuduhan, Frankie masih menaruh curiga kepada setiap orang, termasuk Nona Ainsworth. Nona Ainsworth memperingati Frankie, bahwa dia dalam situasi sulit, dan bisa saja dikeluarkan jika dia terus berbuat salah. Dengan meminta bantuan dari Trina, Frankie menyelidiki masa lalu Nona Ainsworth secara daring.
Di suatu makan siang, terjadilah perang makanan antara tim Frankie dan tim Maria. Wow. What do we have for... Mereka diberi hukuman untuk membantu pelayan menanam bunga di kebun. Saat mereka bekerja di kebun, dan itu sangat menjijikkan bagi Maria dan Annabelle. Terlebih, mereka harus menggunakan tangan kosong, tanpa sarung tangan untuk memegang kotoran hewan. Maria sangat kesal, dan mengatakan jika Ainsworth digaji oleh keluarganya sebagai kepala sekolah, malah memperlakukannya seperti itu. Dalam momen itu, mereka menjadi akrab, dan menganggap jika Ainsworth adalah musuh yang sebenarnya, hingga mereka memutuskan bekerja sama untuk mengalahkannya. Spitting in your foot. Maybe this was missing. Let's get one thing straight. Di malam yang hampir pagi, Frankie terbangun, ketika dia melirik keluar jendela, dia melihat seseorang dalam keadaan pingsan, sedang ditarik oleh seorang yang menggunakan topeng. Frankie berteriak minta tolong, dan membuat orang bertopeng itu segera melarikan diri melalui lorong bawah asrama. Is anyone up? Ternyata korban itu adalah Maria, dan dia segera dilarikan ke rumah sakit, dalam keadaan koma. Detektif Krause langsung menginterogasi Frankie, dan kembali menuduh gadis itu sebagai pelaku dalam kasus kematian Tinsley. Di tempat lain, terlihat Linux dan Ainsworth sedang berdiskusi tentang para orang tua yang mencoba menarik anak-anak mereka dari asrama. Namun Linux mengatakan, jika saat ini bandara sedang ditutup karena kebakaran, sehingga semua orang tua menunda kedatangan mereka untuk menjemput anak-anaknya. Ainsworth dan Linux menyusun rencana, agar para siswa tidak meninggalkan sekolah ini, apapun yang terjadi. Malam hari, Frankie menyusup ke perpustakaan untuk mencari informasi lebih lanjut. Dia juga meminta bantuan Trina, untuk meretas kode pengamanan tablet milik Maria. Detektif Krause datang ke kamar Frankie, dan menanyakan ukuran sepatunya. Mereka menemukan sepasang sepatu berlumpur di bawah tempat tidurnya, dan mengaitkannya dengan peristiwa penyerangan terhadap Maria. Do you 10. What did... look around your room? They're not mine. Krause akhirnya menangkap Frankie, dan menjebloskannya ke penjara Swiss. Di malam yang sunyi, Frankie berdoa kepada roh ibunya, agar memberi perlindungan, dan diberi kebebasan atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ajaibnya, keesokan pagi, Krause datang, dan menyatakan jika Frankie benar tidak terlibat. Pria tua itu mengatakan, bahwa rekaman CCTV menangkap Frankie yang berlari dan meminta tolong, bersamaan dengan penampakan pelaku. Setelah itu, Frankie menemukan fakta, jika Tinsley sempat menyewa seorang detektif swasta, untuk menyelidiki Linux, yang memiliki seorang putri rahasia bersama Ainsworth, hasil dari perselingkuhannya yang memalukan. Ternyata, Tinsley memeras Linux untuk mendapatkan nilai tertinggi di sekolah itu, dengan imbalan tidak akan memberitahu istrinya, dan tidak akan membuka kabar itu ke publik. What are you trying to You do? had an affair with Miss Ainton, dump her up in the foster care system. I need better grades, Mr. Limo. Tak lama kemudian, terdengar keributan di ruangan Ainsworth. Ternyata, di sana terlihat Jacqueline yang sedang menodongkan pisau ke arah Ainsworth. Fakta terungkap, ternyata dia adalah putri Ainsworth yang lahir dari hubungan gelap bersama Linux. Namun untuk menutupi kebenaran, dia diserahkan untuk diadopsi. Jacqueline pun mengakui jika pembunuh Tinsley adalah dirinya. Atas rencana Linux, Linux berjanji untuk mengakuinya sebagai anak, jika Jacqueline berhasil membantunya. Selain itu, dia juga mengatakan jika keberadaan Frankie di asrama itu adalah bagian dari rencananya, dialah orang yang mengatur, dan menaikkan antrian beasiswa itu, sehingga berkas Frankie bisa mengalahkan ratusan pendaftar lainnya. Hal itu karena dia mengetahui latar belakang kehidupan Frankie. It was all me, all my doing. I pushed your application through right to the top of the pile. Straight A student with a criminal past. Well, I haven't heard. Namun, Frankie mencoba membujuk Jacqueline, dengan memberinya gelang dari Trina. Saat dia lengah, Frankie memukul kepalanya dengan vas bunga. Jacqueline menangis, dan menyesali perbuatannya, yang hanya ingin mendapat pengakuan sebagai anak dari Linux. Okay. We both deserve whatever comes.
8 bulan kemudian, terlihat Frankie yang berpamitan dengan Maria, karena dia memutuskan untuk meninggalkan asrama, dan kembali ke kota asalnya. Di akhir film, terlihat Frankie yang berhenti di sebuah rumah sakit jiwa, untuk menemui ayahnya. Film pun selesai. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe. Hi, I'm Frankie Logan.